Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi ya bosku. Salam sejahtera dan terima kasih buat bosku yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk ditonton sampai habis tanpa skip ya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan untuk like dan subscribe-nya ya. Dan juga bunyikan tanda loncengnya bos ya. Oke bosku ya, video kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan dari sahabat belajar ternak yang kemarin yang bertanya mengenai indukan entok itu maksimal bisa mengerami berapa telur ya. Jadi satu indukan entok itu maksimal bisa mengerami berapa telur. Oke, akan saya jawab ya. Jadi menurut pengamatan saya, menurut pengalaman saya, indukan entok itu memang bisa mengerami telur banyak ya. Bisa antara 20 hingga 20 lebih. Cuma kalau menurut pengamatan saya, kalau mengerami sebanyak itu hasilnya kurang maksimal. Karena apa? Karena entok itu tidak bisa menyakup semua telurnya ya. Jadi dia itu posisinya berpindah-pindah. Jadi hasilnya kurang maksimal karena tidak bisa menyakup semua telur itu kalau misal mengerami hingga 20 telur lebih ya. Pasti nanti kalau saat proses waktu menetas itu biasanya ada yang gagal menetas ya, kalau terlalu banyak telur yang dirami. Jadi lebih baiknya maksimal itu entok mengerami telur itu 15 butir saja ya, antara 15 sampai 16 ya, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu biasanya nanti ada yang gagal menetas ya. Tapi kegagalan menetas pada telur ini memang banyak faktor ya, nggak hanya dari pengeraman saja ya, bisa dari cuaca, memang dari pejantan indukannya, dan dari pakan itu juga bisa menjadi faktor. Ini cuma sekarang kita bahas untuk masalah pengeraman saja ya. Jadi untuk masalah pengeraman yaitu kalau bisa lebih baiknya maksimal satu ekor indukan entok itu mengerami 15 sampai 16 saja ya, jangan lebih. Kalau lebih itu biasanya nanti ya hasil penetasannya kurang maksimal ya. Cuma kalau memang indukan entok kalian bertelur sebanyak itu antara 16 lebih ya nggak apa-apa, biarkan saja kalau itu memang fertil semua ya. Jadi kalau misal entok sudah bertelur, sudah dirami selama 4 hari, itu lebih baik segera diteropong ya. Kalau 4 hari kan sudah kelihatan itu serat-seratnya, akar-akar seratnya kan sudah kelihatan ya. Itu setelah dirami 4 hari segera diteropong biar mengetahui mana yang fertil dan mana yang infertil ya. Kalau ada yang infertil itu segera diambil ya. Ini bertujuan apa? Selain bertujuan bisa memanfaatkan telur yang infertil atau bisa mengkonsumsi ya, daripada dirami kan nggak bakal netas yang infertil itu. Selain itu ya juga bisa mengurangi populasi itu pengeraman, jadi nggak terlalu banyak gitu ya. Misal menetaskan maksudnya misal mengerami telur antara 16 butir lebih, itu dalam waktu 4 hari segera diteropong. Nanti yang kalau ada yang infertil itu diambil saja biar mengurangi populasi pengeraman ya. Tapi misal kok fertil semua, kita teropong fertil semua, ya udah nggak apa-apa, biarkan saja ya. Ini kan hanya membahas maksimal lebih baiknya gitu kan, nggak harus entok itu nggak bisa kalau kalau mengerami lebih 16 telur nggak bisa. Bukannya nggak bisa gitu ya, tetap bisa, cuma ini kan lebih baiknya maksimal itu antara 15 sampai 16 butir ya. Jadi kadang kan dalam indukan entok kan masalahnya kan banyak ya. Kadang ada yang telurnya itu digabungin jadi satu, lalu yang satu nggak mau ngeram, yang ngeram hanya satu. Itu kan biasanya telurnya banyak ya, dari 2 indukan digabungin jadi satu kan biasanya telurnya itu kan banyak banget. Nah itu kadang biasanya kalau hanya dirami satu indukan itu terjadi masalah karena terlalu banyak itu yang dirami, terlalu banyak populasinya, biasanya sampai 25 butir telur sampai lebih kadang ya, kalau 2 indukan telurnya digabungin jadi satu lalu hanya dirami satu ekor indukan saja. Nanti itu biasanya pasti ada yang tidak menetas ya, walaupun fertil biasanya ada yang mati di dalam. Sebelum menetas itu mati di dalam, biasanya seperti itu. Entah itu berapa butir telur ya, jadi kurang maksimal lah ya, persentase penetasannya kurang maksimal kalau populasinya terlalu banyak. Nah, dan ini masalah yang sering terjadi ini untuk peternakan entok ini ya. Telur digabungin
terus kadang hanya dirami 1 ekor indukan ya. Kalau dirami 2 ekor indukan pun kadang masalahnya gimana? Masalahnya gini, kadang telur itu indukan yang satu sudah mengerami, terus yang indukan satunya lagi masih proses bertelur. Nah, walaupun nanti sama-sama mau mengerami, tapi otomatis nanti netasnya nggak bareng, karena di awal tadi indukan sudah mengerami, yang satunya sudah mengerami, yang satunya baru proses bertelur, dan telurnya digabungin ya. Jadi yang telur baru ini langsung dirami ya, langsung proses pembentukan. Jadi nanti netasnya nggak bisa bareng, dan yang netas ketinggalan itu kadang kalau kita anaknya langsung pisahkan itu nggak dirami lagi. Ada yang sifat entok seperti itu juga ada ya. Jadi itulah kadang kerugian kalau telur entok itu digabungin jadi satu. Maka kalau bisa dipisahkan ya. Di video sebelumnya juga ada cara untuk memisahkan telur entok yang digabungin ya. Bisa simak saja ya, atau klik link yang ada di deskripsi ini ya. Jadi intinya itu maksimal indukan entok itu lebih baiknya ya, bukan nggak bisa, tapi lebih baiknya itu mengerami dengan jumlah telur antara 15 sampai 16 butir saja ya, maksimal lah, lebih baiknya maksudnya. Nah, kalau di atas itu ya nggak masalah, kalau memang telurnya sebanyak di atas itu sih nggak masalah ya, cuma ini lebih baiknya. Dan ini juga sudah banyak yang mengeram ini bosku. Ini yang jumbo hitam ya. Jumbo hitam ini juga banyak yang mengeram. Ini ada 6 ya. Ada 6 ekor, yang di sini 5, sini 1. Ada 6 ekor mengeram semua ini bosku ya. Dan buat bosku kalau mau pesan anakannya nanti juga bisa ya. Mau inden ya. Mumpung ini sedang mengeram, jadi inden dulu juga bisa. Nanti kalau sudah menetas saya kabarin ya. Untuk info pemesanannya bisa hubungi WA yang di bawah ini saja ya. Dan ini juga ya, banyak yang mengeram ini. Oke bosku, jadi itu ya bosku. Jadi intinya itu telur entok itu maksimal lebih baiknya mengerami antara 15 sampai 16 butir saja. Kalau lebih dari itu mungkin hasil persentase penetasannya itu kurang maksimal ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan dalam dunia peternak entok ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.